persamaan fundamental termo. Ya, apa persamaan fundamental termo tadi? DU sama dengan TDS PdV ya. Dan kemudian DH sama dengan DH TDS plus PdV ya. Kemudian DK sama dengan min SDT plus PdV. Kemudian DA sama dengan min SDT min PdV ya. Ini empat persamaan. Oke. Ya, jadi energi dalam bisa berubah karena perubahan entropi DS dan perubahan volume. Itu ya. Kemudian delta H, delta G, dan delta A ya. Oke. Sebenarnya ini masih ada plusnya ya. Jadi saya tulis plusnya pakai warna biru ya. Ya, nanti kita belajar di bab keseimbangan ya. Mu dn ya. Ini plus mu dn. Plus mu dn. Oke, maksudnya gini. Kalau ini ke sini, kemudian ini berarti dia masuknya adalah sistem tertutup. Ya, kalau ini ke sini, ya berarti dia sistem terbuka. Ya, oke. Nah, ini 4 persamaan fundamental termodinamika. Ya, kalau dua komponen saja, ya TDS dan PdV misalnya, berarti itu asumsinya di sistem tertutup. Tidak ada perubahan N, tidak ada perubahan mol, tidak ada perubahan jumlah partikel, ya, atau jumlah senyawa atau jumlah zat yang bereaksi. Karena tertutup kan ya. Tapi kalau ada plus mu dn, itu asumsinya berarti dia sistem terbuka. Artinya ada perubahan N-nya, ya ada perubahan molnya. Ya, bisa dipahami teman-teman sampai di sini? Coba. Oke, nah inilah yang kemudian bisa kita variasi ulang, ya. Ini bisa kita variasi ulang, ya, menggunakan hubungan Maxwell, ya, untuk mendapatkan 12 persamaan termo. Ya. Jadi 4 persamaan ini bisa kita modifikasi menggunakan hubungan Maxwell untuk mendapatkan 12 persamaan termodinamika. Apa yang kita butuhkan? Yang kita butuhkan adalah teorema diferensial parsial. Teman-teman pernah dengar diferensial parsial? Pernah Pak, waktu di kalkulus. Lulus ya, ada diferensial parsial. Nah, ada teoremanya, teorema diferensial parsial. Nah, itu akan kita gunakan untuk bisa memodifikasi 4 persamaan fundamental termodinamika menjadi 12 persamaan fungsional termodinamika. Apa yang dimaksud dengan teorema diferensial parsial ya? Sebenarnya ada di modul ya, di modul itu ada. Nah, ini ya, ini kalau teman-teman lihat di modul, ya. Ya. Misal suatu fungsinya terdiri dari 2 variabel x dan y, ya. Seperti ini, x pangkat 3 kali y min 3x per y, ya. Karena variabelnya ada 2, variabel bebasnya ada 2, x dan y, ya. Maka kalau ini mau kita diferensialkan, mau kita turunkan, maka dia adalah diferensial parsial, ya. Oke, kita coba ya. Oke, kita bahas teorema diferensial parsial ya. Teorema diferensial parsial. Ya. Misal ya. Misal suatu fungsi variabelnya x dan y. Ya. Jadi variabelnya 2. X dan y. Contoh. X kuadrat kali y.
misalnya ya. Beda dengan ini ya teman-teman ya. Kalau teman-teman tahu ada fungsi seperti ini, ya ini hanya boleh seperti ini kan ya. Ya, ini misalnya y sama dengan x kuadrat. Kalau ini mungkin ternyata adalah sama dengan x ya. Jadi kalau ini mungkin digambar dia hanya dua dimensi, ini x dan y, di mana y adalah fungsi x. Tapi kalau ini ya kita gambarkan, ya kita gambarkan ya, ini x, maka y-nya di sini, ini z-nya kan ya. Maka ini sudah di mana z ini itu adalah fungsi terhadap x dan y, ya. X dan y. Jadi dia ada dua variabel. Oke. Ini matematika ya, mungkin matematika pernah belajar ya. Jadi yang mempengaruhi z ini itu adalah x dan juga y. Ya, sementara kalau di sini yang mempengaruhi y hanya x. Ya, ini satu variabel, ini dua variabel. Nah, kalau dia dua variabel, maka diferensialnya harus diferensial parsial. Oke, kalau ini, nah, ini nanti teman-teman nulisnya gini, dy per dx, gitu kan ya? Ini sama dengan 2x kan ya? Kalau ini nah, harus pakai do, seperti ini, ya, do z per do x atau do z per do y. Kalau x berarti dia y-nya dianggap konstan, kalau terhadap y berarti x-nya dianggap konstan. Ini hasilnya berbeda. Gitu ya. Teman-teman tahu ini hasilnya apa sih kira-kira ini? Kalau y-nya dianggap sebuah konstanta, 2x. 2x ya, benar ya. Kalau ini, kalau x-nya yang dianggap konstanta, berarti turunkan terhadap y gitu kan ya. Berarti apa hasilnya? X kuadrat. X kuadrat ya. Ini kan ya. Oke, jadi kalau udah diferensial parsial, ya kalau variabelnya 2, berarti nanti turunannya juga ada 2. Pertama diturunkan terhadap x dulu, sehingga y-nya adalah sebuah konstanta. Kalau konstanta berarti nggak diubahkan ya. Sehingga yang kita lihat hanya x kuadratnya saja, y-nya ini konstan. Ya. Sama kalau teman-teman lihat, y sama dengan a x kuadrat, a-nya konstanta. Sehingga kalau dy per dx, maka pasti teman-teman tulisnya 2ax. Sama dengan ini ya. Oke. Bisa dipahami? Ya. Kalau ini, karena diturunkan terhadap y, berarti x kuadratnya ini konstanta. Sehingga kalau y pangkat 1, kalau y pangkat 1 diturunkan, jadinya tinggal konstantanya. Dan konstantanya adalah x pangkat 2, atau x kuadrat. Ini diferensial parsial. Ya, kalau ini diferensial biasa, yang sering kita temui di kalkulus. Ini juga ada ya di kalkulus ya. Oke, bisa diingat-ingat ya. Oke, nah apa bunyi teorema diferensial parsial? Ya, teorema diferensial parsial mengatakan seperti ini. Kalau sebuah fungsi xy ini, sebuah fungsi xy diturunkan terhadap x, ya, berarti y-nya dianggap konstanta. Ya, hasilnya ini, ya, saya tulis warna biru. Hasilnya ini, ya, setelah dapat hasil turunannya, kalau hasil turunannya tadi kan berarti 2xy ya, 2xy. Nah, ini diturunkan lagi terhadap x. Gitu. Berarti pada saat itu y-nya sorry, ini dx ya, berarti jadi sini sorry. Ya, ini diturunkan lagi terhadap y ya. Kalau tadi kan diturunkan terhadap x, sekarang diturunkan terhadap y. Berarti pada saat itu x-nya yang konstan. Kalau dibuat seperti ini, maka hasilnya itu akan sama kalau urutannya dibalik. Fungsinya diturunkan dulu terhadap y, ya. Kalau tadi kan x ya, diturunkan dulu terhadap y, berarti saat itu x-nya yang konstan. Hasilnya baru kemudian diturunkan terhadap x. Ya, berarti saat itu y-nya yang konstan.
maka hasilnya akan sama. Bisa dipahami, teman-teman? Mungkin kalau belum ada contohnya masih bingung. Oke, kita lihat contoh dulu. Contoh tadi kita punya fungsi xy itu adalah x kuadrat y kan ya? Ya, x kuadrat y. Sekarang kita lihat fungsi ini xy ini, ya, kita turunkan dulu terhadap x. Berarti y-nya konstan kan ya? Y-nya konstan. Apa hasilnya, teman-teman? 2xy. 2xy. Baru kemudian 2xy ini ya berarti 2xy gitu kan ya, diturunkan terhadap y. Berarti x-nya dianggap konstan kan ya? Hasilnya 2x. 2x kan ya? Benar ya? Oke, sekarang kita lihat bagaimana kalau dibalik ya. Fx tadi itu adalah x kuadrat y ya. Nah, kalau tadi diturunkan terhadap x, sekarang diturunkan dulu terhadap y. Ya. Ini sekarang diturunkan terhadap y dulu. Berarti pertama ini x-nya dulu dengan konstan. Hasilnya X kuadrat. x kuadrat. Sekarang x kuadratnya ini diturunkan terhadap x ya. Berarti y-nya dianggap konstan dan kebetulan nggak ada. Hasilnya 2x. 2x. Perhatikan ini dan perhatikan ini. Sama. Sesuai dengan teorema kan ya? Ya, Pak. Oke. Jadi sesuai dengan teorema. Nah, teorema ini kemudian digunakan oleh hubungan Maxwell ya untuk membuat hubungan Maxwell. Oke, sekarang kita lihat bagaimana caranya. Sebentar ini ya. Kita coba simpel dulu. Oke, sudah ya. Nah, sekarang kita coba hubungan Maxwell sekarang. Hubungan Maxwell. Ya. Kita pakai yang umum dipakai ya. Tadi kita punya persamaan dh t ds plus v dp. Gitu kan ya? Kita coba sekarang untuk entalpi menggunakan teorema diferensial parsial. Oke, nah, sekarang kita lihat ini adalah entalpi ya. Entalpi ini dia ya. Ini maksud ini adalah entalpi ya. Berarti di sini H merupakan fungsi S dan P. Ya, ds, dp ya. T dan P-nya dianggap konstan. Ya, P ds-nya yang berubah, dp-nya yang berubah. Ya. Itu DH. Oke. Maka kita dapatkan DH bisa diturunkan terhadap ds pada saat P konstan. Hasilnya kok DH ya, sorry, DH per DS pada saat P konstan. Apa teman-teman hasilnya? Kalau pada saat P konstan kan berarti ini 0 kan ya? Iya. Iya, Pak. Karena P-nya konstan kan ya? Berarti sisa DH sama dengan P ds. Sehingga kalau DH diturunkan terhadap ds berarti T kan ya? Oh iya. Benar ya? Ya. Oke. Nah, sekarang hasilnya kan T. Berarti sekarang T-nya hasilnya T itu ya. Oh iya, tadi sorry saya salah ya. Saya salah nulis tadi itu ya. Harusnya kalau nulis kayak gini. Harusnya kalau nulis kayak gini ya. Harusnya ada T-nya di sini ya, kayak gini ya. Sorry. Ini juga tadi saya salah nulisnya. Harusnya kayak gini ya. Maksudnya turunannya ya, turunannya. Oke. Sekarang berarti ini turunannya T ini diturunkan terhadap P kan ya? Sekarang terhadap P.
ya pada saat S konstan. Hasilnya ya dot P per dot P, ya kan ya, dot P per dot P, ya kan ya. Nah kemudian kita balik sekarang, dot H diturunkan dulu terhadap P, berarti yang konstan S-nya. Hasilnya P, Pak. P, gitu kan ya. Berarti setelah diturunkan terhadap S, sekarang diturunkan terhadap P. Berarti dot P-nya, hasilnya ini, dot P-nya sekarang diturunkan terhadap S kan ya. Ya, pada saat P konstan. Itu sama dengan ya dot P per dot S kan ya. Yang gitu ya. Nah, sesuai dengan teorema diferensial parsial, berarti nilainya ini dengan ini sama. Ya. Maka bisa kita tulis di sini. Maka ya, dot T per dot P itu sama dengan dot P per dot S. Bisa dipahami sampai di sini? Bisa, Pak. Pak, Ya. berarti tadi yang T sama V itu konstanta gede ya, Pak? Gimana? Ini T sama P. Iya. Iya, Konstanta. dia dianggap konstan di sini ya. Ya, karena yang diferensial itu hanya S dan P. Diferensial itu bisa berubah S dan P sebagai diferensial. Nah, maka kita sekarang ketemu hubungan Maxwell yang pertama. Itu dot T per dot P sama dengan dot V per dot S. Sekarang coba kita pakai yang DU sama dengan PDS in PDV. Oke. Nah, sekarang berarti kan DO. Oke, berarti DO diturunkan terhadap DOS ya pada saat P konstan ya. Ini sama dengan apa teman-teman? T. T ya. Sehingga kita dapatkan dot T per dot T kan ya pada saat S konstan. Nah, ini sama ya dengan dot T per dot P kan ya. Gitu kan ya. Kemudian dot U per sekarang terhadap P. Sekarang terhadap P-nya kan ya. Tadi sudah S-nya kan ya. Ini S-nya sudah, sekarang P-nya. Pada saat S-nya konstan sekarang itu sama dengan min P kan ya. Iya, Pak. Oke, berarti kita dapatkan min dot P per dot S pada saat P konstan ya sama dengan min dot P per dot S. Ya. Dot S itu kan ya. Nah, berarti dot T per dot P sama dengan min dot P per dot S. Ini hubungan Maxwell yang kedua. Ya, dot T per dot P sama dengan min dot P per dot S. Oke. Nah, saya coba perlihatkan misalnya sekarang untuk yang energi Gibbs ya. Tapi kita lihat langsung tiga variabel. dG, SdP, PdP. Ya, tadi kan hanya sistem tertutup. Coba sekarang sistem terbuka. Mu Dn. Yang gitu ya. Nah, sekarang kita coba dulu. Kita coba dulu yang ini. Nah, ini, ya, ini. Sekarang berarti dot G diturunkan terhadap dot T. Pada saat diturunkan terhadap dot T, berarti P dan N-nya dianggap konstan. Gitu ya. Hasilnya Min S. S ya. Oke. Sekarang kita lihat tiga variabel ya. Kalau tadi kan dua variabel kan ya. Yang konstan hanya satu. Tapi sekarang kita lihat tiga variabel. Satunya variabel, yang duanya konstan. Ya. Berarti sini kita dapatkan min dot S per kan terhadap P tadi kan ya. Berarti sekarang terhadap P kan ya. Terhadap P. Gitu ya.
Kan ya, oke. Kemudian sekarang do G per do P. Ya, berarti sekarang yang konstan adalah P dan apa teman-teman? N ya. N ya. Kalau do G per do P, di mana N dan T-nya konstan, artinya adalah V. V. P ya. Maka do P ya per do T kan ya, do T. Dan ini sama ya. Jadi min do S per do P sama dengan do P per do T. Ini yang ketiga. Nah, itu ya. Nah, ini tadi yang SDT VDP. Nah, sekarang bisa juga kita kerjakan antara VDP dengan mu dn. Ini mu ya, mu dn. Yang itu kan ya. Nanti dapat yang keempat. Kemudian antara S dengan mu dn. Ya. Ini tadi antara SDT dengan VDP. Kemudian di bawah ini antara VDP dengan mu dn. Nah, yang di atasnya adalah SDT min SDT dengan mu dn. Ya, berarti satu persamaan fundamental itu bisa menghasilkan 3 persamaan fungsional. Oke, bisa dipahami teman-teman? Bisa, Pak. Kalau tadi ini yang merah ya, ini tadi yang merah ini, ya. Yang merah ini, nanti teman-teman dapat lagi yang VDP dengan mu dn, nanti dapat lagi yang SDT dengan mu dn. Berarti satu persamaan ini bisa dapat 3, ya. Kalau yang sistemnya terbuka, tapi kalau sistemnya tertutup, satu persamaan yang 1, berarti hanya bisa dapat 4 kan ya? 4 persamaan fungsional, ya. Kalau sistemnya nah ini ya. Kalau hanya sistemnya tertutup, oke, bisa dipahami itu teman-teman? Bisa, Pak. Bapak, mohon maaf, bisa Ya. diulang kembali? Semuanya apa gimana? Enggak, saya masih kurang paham yang tadi Bapak terakhir ngomong sistem tertutup sama sistem terbuka. Oh ya, ini TDS, PDV. Kalau tidak ada yang biru ini nih, ya, kalau tidak ada yang biru, berarti DN-nya itu kan 0. Iya, Ya kan ya? Pak. DN 0 itu berarti tidak ada pertukaran zat yang bereaksi. Tidak bisa keluar masuk. Seperti ini, sistem tertutup ya. Saya tunjukkan dulu. Di modulnya kan ada ya. Nah, ini. Di sini itu. Nah, ini. Sistem tertutup, sistem terbuka. Ya, ini sistem tertutup, ini sistem terbuka. Perhatikan, kalau dia sistem terbuka, kalau airnya ini dipanaskan, maka airnya akan menguap dan uap airnya keluar kan ya. Berarti sistemnya itu akan berkurang jumlah airnya. Berarti ada DN di sini. Ada perubahan jumlah mol air. Kenapa berkurang? Kenapa berubah? Karena ada yang keluar. Gitu ya. Tapi kalau yang ditutup di sini, dipanaskan, airnya akan menguap, tapi karena airnya tidak keluar, ya, airnya tidak keluar berarti DN-nya sama dengan 0. Kan gitu ya? Kalau DN-nya sama dengan 0, berarti yang tadi di sini. Nah, berarti hasilnya hanya yang ini, TDS min PDP, TDS plus PDP, min SDT plus PDP, min SDT, min PDP. Tapi kalau ada yang keluar, berkurang berarti kan ya, atau bertambah, bisa juga kan bertambah kan ya. Ya, misalnya H2 plus O2 menjadi H2O, ya, dari luar kan ya, oksigennya dari luar, hidrogennya dari luar, berarti terjadi perubahan jumlah mol kan ya. Berarti ada mu DN-nya, DN-nya tidak 0. Bisa dipahami di situ? Oke. Jadi DN itu sebagai indikator adanya pertukaran zat dengan luar atau enggak gitu ya Pak ya? Iya, benar ya. Dan itu bisa bertambah, bisa berkurang ya, tergantung model reaksinya seperti apa. Paham Pak, terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Oke, selanjutnya mungkin ada pertanyaan? Kalau tidak ada, coba sekarang kita kerjakan soal yang di modul ya. Kalau soal di modul itu ada soal Maxwell. Oke. Nah, ini nih. Ada soal hubungan Maxwell. Kelihatan soalnya? Soal yang ini. Terlihat, Pak.
Coba dikerjakan ini. Lihat modulnya. Ini. Tentukan perubahan entropi ya. Tentukan perubahan entropi ya, 2 mol gas yang volumenya berubah dari 10 liter menjadi 20 liter ya. Ini V1, ini V2 pada temperatur 27 derajat Celcius. Jika gas tersebut adalah gas ideal dan atau gas van der Waals. Nah, ini gas van der Waals ya. 2 mol gas. Oke. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah kita menggunakan hubungan Maxwell. Ya. Salah satunya yang bisa kita pakai adalah ini. Ya, kita bisa pakai hubungan Maxwell do S per do P yang sama dengan do P per do T. Ya. Ini salah satu hubungan Maxwell yang bisa kita pakai. Yang ditanyakan apanya? Yang ditanyakan adalah entropinya. Tentukan perubahan entropi. Berarti kan do S-nya kan ya. Gitu ya. Oke. Atau coba saya soalnya ya, oke. Kita gunakan hubungan Maxwell do S per do P sama dengan do P per do T gitu kan ya. Do P per do T. Oke. Karena yang ditanyakan adalah entropinya ya. Ditanyakan adalah entropinya. Misalnya Oke. Karena yang ditanyakan adalah entropinya kan ya, entropinya ini ya, gas ya. Dari V1 ini, V2-nya ini kan ya. Oke, berarti ini do S berarti kan do P per do E dikali dengan do T kan ya. Oke. Nah, ini ya. Oke. Ya, benar ya. Nah, untuk mengerjakan ini kita harus tahu persamaan gas ideal dan persamaan van der Waals. Kalau van der Waals ini kalau gas ideal PV sama dengan nRT kan ya. Oke. Di mana? Berarti di mana ya? Di mana pada gas ideal ini PV sama dengan nRT ya. Atau P sama dengan nRT per P kan ya. Oke, yeah. Benar ya. Kalau kita mau cari ini do P per do T, ini berarti dari gas ideal kita bisa dapatkan NR per V. NR per V. NR per V. NR per V ya, karena hitungan terhadap T, sebenarnya pangkat 1 kan ya. Benar kan ya? Iya Pak, benar. Ini kan berarti kan ya. Tadi kan do S sama dengan do P per do P dikali dengan do P kan ya. Oke. Pada gas ideal do P per do T itu adalah NR per P kan ya. Ini do P kan ya. Iya. Oke, benar ya. Iya Pak. Oke, ini sudah ya. Ini sudah. Ini kayaknya manual nih. Ya, ya. Oke. Ini berarti integralkan. Ya. Integralkan kan berarti ini. Integralkan. Berarti kalau kita integralkan sekarang do S-nya kita integralkan N-nya. Oh, nanti kan ya. Ini ya, kalau teman-teman lihat di sini kan ya, hubungan Maxwell-nya ada N konstan di situ. Berarti N dan kalau R itu konstanta, N-nya karena dia sini konstan berarti tidak perlu diintegralkan.
Maka integralnya cukup dengan per V dV yang kita integralkan kan ya. Paham teman-teman? Integralkannya dari 0 sampai S. Bukan dari sampai S ya, dari keadaan 1 sampai keadaan 2. Ini juga dari volume 1, V1 ini ya. V1 ke V2. Ini. Oke. Bisa dipahami? Bisa dipahami nih teman-teman? Ya, silakan kalau ada Tadi yang awal kenapa kok langsung itu loh Pak, langsung berdasar hubungan Maxwell 2S per 2V itu kok langsung nembak ke situ gitu Pak? Apakah ada Oh iya, kan ada 12 ya. 12 hubungan Maxwell kan ya. Nah, kita lihat saja apa yang dibutuhkan. Ya, betul kan soalnya kan ada pertanyaan entropi, perubahan entropi. Berarti kan ada S1 ke S2 kan ya. Ya kan ya. Terus dari V1 berarti kan ada V1 ke V2 kan ya. Berarti kan ya. Apa yang dicari? Ini yang dicari adalah S kan ya. Dan apa yang diketahui itu paling aman, paling gampang sebenarnya di yang 1 di sini. Sehingga kalau kita turunkan diferensialnya kita bisa dengan mudah langsung mendapatkan seperti yang tadi kan ya. Ya, ini tadi. Oke, sudah gitu ya. Iya, Pak. Oke, kemudian kita tadi dapat 2S ya. Kemudian NR integral per V dV kan ya. Dari 1 ke 2, ini dari 1 ke 2 kan ya. Oke, ini kalau kita integralkan jadinya halo, ds integralnya apa? Ada yang tahu? S ya. S dari keadaan 1 ke keadaan 2 berarti S2 S1 kan ya? Iya. Ya. Kemudian NR kalau super V diintegralkan? Super V dV diintegralkan? Ada yang tahu? Ln ya? Ln. Berarti ln P2 min ln P1. Itu kan ya? Iya, Pak. Oke. Maka kita dapatkan S2 min S1 adalah delta S. Kemudian NR ln P2 min ln P1 itu adalah ln P2 per P1 kan ya? Ini kan ya? Sehingga kalau pertanyaannya adalah tentukan perubahan entropi. Ya, perubahan entropi 2 mol gas. Maka pakai tulisan ini. Mol gasnya 2, kemudian R-nya kita ketahui, kemudian N-nya P2-nya 20 liter, kemudian P1-nya 10 liter. Maka ketemulah ya seperti ini ya. Seperti ini. Ini apa namanya? Dan delta S-nya kan ya. NR dan P2 per 1. Dengan cara yang sama, sini sudah ada ya. Nah, dengan cara yang sama, teman-teman bisa mengerjakan tugas control loss. Diketahui ini, kemudian dot P per dot T-nya, nanti dapatkan ini. Ya. Kalau diturunkan ya, ini turunkan terhadap P ini, turunkan terhadap T, nanti dapatnya NR per NP, NB ya. Karena lihat ya, N kuadrat kali A per V kuadrat. Itu jelas-jelas kan tidak ada, nah ini ya, bersamanya ini, tugas control loss. Ini tidak ada T-nya, berarti dia 0 kalau diturunkan. Kan ya. Kemudian NRT per PNB ya. NB itu konstan, N-nya konstan, P-nya konstan, berarti kita P-nya kan ya. Ini kalau diturunkan dapatlah ini. Kan ya. Kalau tidak dapat ini sama dengan cara yang tadi ya. Masukkan turunannya, menggantikan yang ya. Ganti yang ya ini ya. Kalau sudah ketemu nanti teman-teman tinggal ganti kan ya. Tadi kan dot-S kemudian dot-P per dot-T itu ya dari yang dot-P kan ya. Nah ini dot-P per dot-T pindahkan ke sini. Setelah dipindahkan dengan ini kan ya, dengan ini kemudian diintegralkan ya, seperti ini ya. Bukan ya, integral berarti pada NR P min NB ya
dou P. Ini kita integralkan. Ini integralkan dari 1 sampai 2, ini 1 sampai 2. Nanti hasilnya akan ketemu ini, ya, sehingga ketemu nilai delta S-nya. Ini delta S ini ya. Kebetulan karena ini kan gasnya tidak diketahui, sehingga kita tidak tahu B-nya, nilai B-nya berapa. Karena tidak ada informasi terkait ini gas apa. Kan ada ya. Ini cuma bilang gas, ya, tapi gas apa kan kita tidak tahu. Kalau gasnya kita tahu, maka kita bisa lihat di tabel data, ya, tabel data nanti nilai B-nya berapa. Sehingga di sini, kalau di sini masih pakai B ya. Gitu. Oke. Nah, kalau ini gimana teman-teman? Itu delta G. Ini sama sebenarnya, cuma nanti teman-teman harus 2 kali kerja. Teman-teman cari dulu delta S-nya. Ya. Setelah dapat delta S-nya, baru nanti pakai yang nanti teman-teman bisa pakai delta G. Kita dengan delta H-nya, berarti teman-teman dapat dulu delta H-nya, kemudian dapat delta S-nya. Oke, nanti bisa dicoba. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Bapak izin bertanya. Oke, silakan. Bapak, itu kalau semisalkan kita, gimana caranya kita tahu kalau semisalkan soal tersebut tuh menggunakan persamaan Maxwell itu, Pak? Kan persamaannya itu kan banyak, Pak, kali 12. Nah, nanti kita tahunya, oh, soal ini tuh pakai Maxwell, soal ini tuh pakai ini, kayak gitu tuh gimana, Pak, caranya, Pak? Karena saya masih kurang bingung-bingung dikit, Pak, tapi nanti saya pelajarin dulu. Oke. Pertama kan harus menentukan dulu ya, ini pakai Maxwell atau tidak. Kalau sudah tahu ini menentukan, sudah tahu ini Maxwell, maka memilih di antara 12 persamaan itu mana yang bisa dipakai. Kalau gini, sebenarnya kan jelas ya, kalau pertanyaannya delta G misalnya, atau pertanyaannya delta G atau pertanyaannya delta H misalnya, maka jelas yang mau kita gunakan persamaan asalnya. Ya, persamaan asalnya itu misalnya ini kan ya delta G, delta H, min P, delta S kan ya. Nah, cuma kadang ada soal yang kerjanya 2 kali. Ya, kita harus tahu dulu delta S-nya tidak diketahui misalnya, ya. Sehingga untuk ketemu delta G-nya seperti soal yang tadi ya, yang nomor 2 tadi, berarti kita harus cari dulu delta S-nya. Ya, maka mencari delta S-nya ini ya dari hubungan Maxwell. Ya, teman-teman bisa lihat hubungan Maxwell. Ya, hubungan Maxwell kan tidak ada delta G ya. Hubungan Maxwell itu hanya ada S, kemudian hubungan Maxwell itu hanya ada ini, ya, hanya ada S, kemudian P, kemudian P dan P. Nah, gitu kan ya. Hubungan Maxwell hanya di P, berarti cari P atau cari T atau cari S atau cari P. Kalau delta G kan tidak ada di hubungan Maxwell. Sehingga kalau yang dibutuhkan adalah delta H atau delta U atau delta G misalnya, atau delta A misalnya, maka kita harus kembali ke persamaan yang persamaan dasarnya. Ya. Misalnya kalau delta H misalnya kita pakai persamaan ini, delta H, atau delta U misalnya kita pakai persamaan ini. Tapi kalau dia pakainya mintanya delta G, berarti kita pakai delta G ini kan ya, delta H min T delta S. Kalau ditanyanya delta A, berarti kita pakai delta A, delta A ya, delta A sama dengan delta U min apa tadi itu P delta S gitu kan ya, gitu ya. Seperti itu Mbak. Jadi misalkan kayak ada soal tapi tuh salah satu indikatornya tuh kayak belum sama sekali diketahui, kayak yang tadi itu Pak. Tadi itu kan Bapak Ya, ngasih contohnya itu kan nyari delta G. Nah, ya. delta G itu salah satunya ada delta H sama delta S. Tapi ternyata di delta S itu soal tidak diketahui gitu loh Pak. Tapi diketahui yang lain yang berkaitan dengan delta S itu kan Pak maksudnya? Iya, iya. Jadi kerjanya 2 kali kan ya? Kerjanya 2 kali. Delta S-nya bisa kita ketahui dari hubungan Maxwell. Ya. Sementara nanti baru kemudian kita cari delta G-nya berdasarkan data yang di soal. Temperaturnya berapa, delta H-nya berapa, gitu kan ya. Nanti kan kita ketemu. Kalau hubungan Maxwell, ya paling kita cari hanya delta S atau delta P-nya atau delta P-nya. Kalau tadi asal tadi delta P-nya ya, P-nya yang kita ketahui. P-nya yang kita cari. P2-nya. Oke, gitu ya. Iya, Pak. Ya, terima kasih ya, Pak. Iya, sama-sama. Bahkan tadi kita baru menemukan 3 rumus yang Maxwell ya Pak. Nah, Ya. yang 9-nya lagi tuh tinggal 3 itu dibolak-balik ditukar-tukar atau kita harus
masukin rumus-rumus lagi, bikin persamaan-persamaan lagi. Sebenarnya itu bisa dibalik-balik sebenarnya kan ya. Seperti tadi misalnya kan itu. Nah, kalau kalian perhatikan ini kan sebenarnya dibalik sebenarnya. Gitu. Ini ya, do S per do P sama do P per do P. Itu dia dibalik dari... Nah, ini kan dibalik sebenarnya. Nah, itu. Do S per do P. Ya, kalau kita balik kan jadinya kan do S per do P sama dengan do P per do T ya. Sama kan ya? Itu sama dengan yang tadi, yang ini. Nah, ini. Do S per do P sama do P per do T. Itu bisa dibalik-balik. Ya. Asal nanti sebenarnya ya tadi kuncinya saya latihan soal ya. Asal nanti bisa ketemu turunannya sesuai dengan permintaan soal. Kebetulan kalau di sini kan soalnya kita butuhnya nanti kan do P per do T-nya ya. Kalau nanti kita ketemu do P per do T, ya berarti tinggal dibalik kan ya. Ya, karena dia pertanyaan gas ideal, interrogasi nanti kita pasti butuh do P per do T-nya kan ya. Ya, maka nanti tinggal dibalik-balik sampai ada do P per do T, sampai kemudian nanti ada yang ditanyakan DS-nya dan datanya ada DV-nya. Gitu. Jadi memang hanya perlu latihan soal sebenarnya, yang nanti kita terbiasa yang dibutuhkan apa, datanya apa. Kalau tipsnya apa ya tipsnya? Karena saya juga jarang ngerjain soal ya, kalau nyari tips malah susah nyari tipsnya. Ya. Gitu ya. Ada lagi mungkin pertanyaan? Cukup, teman-teman? Cukup, Pak. Baik, Pak. baik itu ya. Terima kasih teman-teman atas waktunya. Diskusinya ya, itu yang kita pelajari pada pagi hari ini tentang teorema diferensial spasial dan juga hubungan Maxwell ya. Dan tadi kita melihat satu soal yang bisa kita kerjakan menggunakan hubungan Maxwell yang sudah ada ya. Kalau teman-teman ingin lebih banyak tahu bagaimana hubungan Maxwell, ya sarannya ya tentu dengan latihan soal termodinamika. Ya, paling simpel sebenarnya kalau teman-teman pakai buku Raymond Chan ya, ada buku Raymond Chan yang kedua itu ada banyak contoh-contoh yang pakai hubungan Maxwell. Itu soalnya simpel sederhana ya, sehingga bisa menggunakan untuk pendalaman materi hubungan Maxwell ya. Atau teman-teman bisa memakai sumber dari internet. Baik, sekira itu ya teman-teman materi yang bisa saya sampaikan ya, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik ya. Baik, sekira cukup kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Sama-sama. Baik, saya tutup ya teman-teman. Iya, Pak.